Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ima Komarumisak dengan nomor NIM 210321100094. Di sini saya akan menjelaskan tentang mini riset usaha tani komoditas padi di Desa Jero, Kecamatan Randuladong, Kabupaten Blora. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan. Pertanian merupakan proses pembentukan hasil pertanian seperti pangan, perkebunan, peternakan, dan hortikultura dalam suatu agroekosistem melalui pemanfaatan teknologi, modal, tenaga kerja, dan bantuan manajemen. Selanjutnya, di daerah Blora, tepatnya di Desa Jero, memiliki lahan yang subur untuk pertanian padi karena kandungan bahan organik yang tinggi dan kemampuan drainase yang baik membuat lahan di daerah tersebut cocok untuk pertumbuhan tanaman padi. Selain itu, setelah wawancara kepada petani, penyebab wilayah ini memiliki potensi yang besar pada tanaman padi yaitu pada suhu yang relatif hangat sepanjang tahunnya. Suhunya yaitu sekitar 25-32 derajat Celcius. Selain itu juga peran dari dukungan pemerintah dan infrastruktur setempat yang juga menjadi penyebab dapatnya berkembang pertanian di daerah Blora ini. Ada gambaran umum, tanaman padi atau Oryza sativa adalah salah satu tanaman pangan yang paling penting di dunia. Tanaman padi di Blora ditanam pada musim penghujan, biasanya ditanam 2 kali atau orang sekitar menyebutnya dengan rendengan dan walian. Rendengan sendiri yaitu waktu menanam pada musim penghujan sehingga sangat cocok dan hasil yang didapatkan jauh lebih besar daripada musim walian. Sedangkan pada musim penghujan itu terjadi pada bulan Oktober hingga November. Sedangkan pada musim walian atau biasa disering dengan musim kemarau yaitu pada daerah Blora ini susah terjadi hujan karena pergantian musim antara penghujan dan juga kemarau. Tetapi rata-rata petani yang terdapat di daerah Blora ini menanami sawahnya dengan tanaman padi karena padi di lahan tersebut tahan terhadap panas. Selain itu juga terdapat bendungan sebagai tempat irigasi di desa tersebut. Dan varietas padi yang ditanam di musim penghujan yaitu varietas sirang, sedangkan pada musim kemarau menanam padi dengan varietas Impari 33. Dari beberapa varietas di atas, umur padi dari awal penanaman hingga pemanenan yaitu berkisar dengan jangka waktu 2-3 bulan. Dengan cara pemanenan padi terdapat 2 cara, yaitu secara tradisional maupun modern. Cara tradisional yaitu dengan memotong batang padi dengan menggunakan sabit lalu digiling dengan alat pemanen yang biasa disebut dengan dos, sedangkan cara modernnya yaitu dengan cara dikombi atau menggunakan teknologi terbaru. Selanjutnya yaitu idealis responden, Bapak Supriyono yang bermata pencarian sebagai petani, yang pendidikan terakhirnya yaitu SMP. Sebagai lulusan SMP, Bapak Supriyono memilih untuk bekerja sehari-hari sebagai petani, karena lahan sawah yang dimiliki oleh Bapak Supriyono cukup luas, sehingga hasil yang didapatkan juga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Usia Bapak Supriyono sendiri yaitu 50 tahun, dengan luas lahan yang dimiliki yaitu sekitar 1.700 meter persegi. Selanjutnya yaitu ada perhitungan kelayakan finansial. Yang pertama yaitu biaya produksi. Di dalam biaya produksi terdapat 2 biaya yaitu variabel dan biaya tetap. Bisa dilihat pada gambar tersebut, di dalam biaya variabel terdapat beberapa pembelian, yaitu ada pembelian benih, pupuk organik, urea, ponska. Selain itu juga ada pembelian obat hama seperti Nara dan Green Tonic. Dalam pengolahan lahan, Bapak Supriyono memilih sistem paket, di mana terdapat seseorang yang membajak sawahnya menggunakan alat modern seperti traktor, sehingga biaya yang dikeluarkan lebih dipersingkat. Tidak hanya itu, Bapak Supriyono juga mempunyai 2 tenaga kerja yang bekerja di sawahnya, dan pada pemanenan Bapak Supriyono memilih sistem borongan, di mana di sistem borongan ini beberapa orang dipekerjakan dengan membayar biaya tertentu. Maka dari apa yang dijelaskan tabel di atas menunjukkan biaya variabel input usaha tani dan tenaga kerja yang merupakan faktor-faktor produksi yang berpengaruh secara langsung terhadap output seperti bahan baku. Dapat diketahui bahwa biaya variabel yang dikeluarkan Bapak Supriyono sebesar Rp1.571.000 untuk dalam masa 1 kali tanam. Selanjutnya ada biaya tetap. Bapak Sutriyono hanya memiliki semprotan, sabit, dan juga cangkul, di mana pada semprotan memiliki umur ekonomis 5 tahun, sedangkan sabit dan cangkul umur ekonomisnya yaitu 3 tahun. Sebagai contoh dalam usaha tani padi di Desa Jeruk yang termasuk peralatan usaha tani yang digunakan atau menghitung penyusutannya dengan kategori biaya tetap yang dibutuhkan usaha taninya, sehingga jumlah biaya tetap keseluruhannya dengan jumlah sebesar Rp160.000. Selanjutnya yaitu ada penerimaan. Bisa dilihat di tabel bawah bahwa rumus dari penerimaan yaitu harga jual dikali dengan banyaknya padi yang dihasilkan, yaitu 4.000 dikali 1.000 kg sehingga mendapatkan hasil penerimaan yaitu 4 juta. Kemudian juga ada keuntungan. Keuntungan yang didapatkan Bapak Sutriyono yaitu dilihat dari hasil perhitungan antara penerimaan dikurangi total biaya variabel dan tetap, yaitu 4 juta dikurangi 1.731.000 sehingga sama dengan 2.269.000. Lalu perhitungan di atas dapat didapatkan hasil untuk nilai RC rasio sebesar 2,31. Untuk komoditas padi Bapak Sutriyono dikatakan layak untuk dijalankan. Selanjutnya yaitu ada BEP unit. Dari hasil perhitungan di atas didapatkan nilai BEP unit pada perhitungan usaha tani padi milik Bapak Sutriyono sebanyak 6 kg. Jadi untuk mencapai titik impas agar usaha tani Bapak Sutriyono tidak mengalami kerugian, Bapak Sutriyono harus menghasilkan jumlah panen padi dalam sekali panen paling sedikit 6 kg. Selanjutnya itu BEP harga. Dari hasil perhitungan di atas didapatkan nilai BEP harga pada perhitungan usaha tani padi milik Bapak Sutriyono sebesar
Rp262.229.500 dalam satu kali panen. Jadi, untuk mencapai titik impas atau agar usaha tani Bapak Sutriono tidak mengalami kerugian, Bapak Sutriono harus menjual hasil panennya paling sedikit Rp262.229.500. Selanjutnya yang terakhir itu ada payback period. Berdasar perhitungan didapatkan hasil waktu pengembalian biaya investasi usaha tani padi milik Bapak Sutriono dicapai dalam jangka waktu 5 bulan 13 hari untuk memperoleh kembalinya modal yang sudah digunakan di awal. Selanjutnya yaitu ada biaya kegiatan usaha tani. Dalam pembiayaan ini, usaha tani Bapak Sutriono menggunakan modal pribadi dan juga hasil pinjaman kepada Bank BRI. Modal pribadi yang dikeluarkan yaitu hasil dari keuntungan yang didapatkan saat panen dan digunakan untuk melakukan penanaman kembali. Sedangkan pinjaman kredit dari pihak Bank BRI berupa pinjaman kur. Selanjutnya yaitu ada kendala yang dihadapi Bapak Sutriono yaitu pada saat jatuh tempo kesusahan dalam mengembalikan pinjaman tersebut. Karena sistem peminjaman yang diberikan yaitu satu kali membayar harus lunas dan tidak ada ketentuan untuk mengangsur secara per bulan. Strategi yang ditawarkan yaitu dengan menimbun padinya dan dijual kembali ketika harga padi tersebut sudah menjual tinggi. Selain itu dengan cara meminjam di koperasi karena bunga yang diberikan itu rendah dan jangka waktu membayar juga lebih terjangkau dan dapat diangsur. Selanjutnya yaitu ada identifikasi resiko. Yang pertama, resiko dalam kegiatan usaha tani padi di Desa Jeruk ini dapat dilihat dari kondisi dan lingkungan sawah yang dimana ketersediaan air, penyakit hama, dan fluktuasi harga di pasar sangat memiliki resiko yang tinggi. Selanjutnya yaitu sedangkan untuk penanganan resiko dari permasalahan tersebut yaitu dengan adanya irigasi, penyemprotan insektisida, dan biasanya digunakan yaitu nara dan juga grantonik. Dan juga adanya negosiasi kontrak jual beli agar mendapatkan hasil yang sesuai. Selanjutnya ada kelebihan program asuransi pada perlindungan finansial. Hal ini membantu petani mengurangi risiko kehilangan pendapatan mereka dan memperoleh kompensasi atas kerugian yang terjadi. Sedangkan kekurangannya yaitu program asuransi terletak pada keterbatasan informasi. Dan kerjasama yang dilakukan petani di Desa Jeruk yaitu dengan melakukan kerjasama dengan pihak kelompok tani seperti membantu menyalurkan bantuan. Selain itu, petani di Desa Jeruk juga melakukan kerjasama dengan tengkulak dan perusahaan besar yang ikut serta sehingga bisa menjadikan pihak mitra yaitu PT Sirat Produks Tbk. Perusahaan ini fokus pada pertanian hias sehingga petani yang ada di daerah Blora dapat mendistribusikan hasil panennya kepada perusahaan tersebut. Perencanaan usaha tani. Perencanaan usaha tani dalam menanam padi yang dilakukan oleh Pak Sutriono yaitu yang pertama itu menganalisis potensi lahan. Hal ini dilakukan tujuannya untuk mengetahui kebutuhan pupuk serta analisis ketersediaan air untuk irigasi. Lalu tahap selanjutnya persiapan lahan meliputi pembersihan lahan dari guna, pengolahan tanah, pemilihan varietas padi. Nah, varietas padi yang cocok ditanam di Desa Jeruk yaitu Serang dan juga Imari. Penanaman dilakukan pada bulan Oktober hingga November. Sedangkan pada pemeliharaannya seperti penyiraman, pemupukan, dan pengendalian hama dan penyakit. Pengelolaan air. Petani di Blora perlu melakukan pengelolaan air yang efisien, terutama melalui sistem irigasi. Selanjutnya yaitu masa panen dan pasca panen. Kegiatannya yaitu seperti pengeringan gabah, penggilingan, dan penyimpanan yang baik untuk menjaga kualitas dan nilai jual produk. Dan yang terakhir yaitu adanya pemasaran. Pemasaran hasil panen ini biasanya petani menjual hasil panennya langsung ke tengkulak. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu pada aspek finansial diperoleh nilai RC rasio sebesar 2,31, lalu BEP unit sebanyak 6 kg, BEP harga sebesar Rp200.062, Rp229.000, dan nilai payback period sebesar 5 bulan 13 hari. Hal ini menunjukkan bahwa usaha tani padi Bapak Sutriono layak untuk dikembangkan karena potensi kerugiannya sangat sedikit. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.